5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di sini ada Benny nih. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Adik-adik yang hebat, otot itu memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang kita. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Ya, ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Adik-adik yang hebat, coba kamu amati aktivitas sehari-hari kalian nih. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Nah, ini adalah gambar otot manusia adik-adik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adik-adik yang hebat, tahukah kamu apa itu otot? Nah, otot ya adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu tersebut dapat bergerak. Nah, otot itu bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ya, adik-adik ya, itu adalah otot, jaringan yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan yang bisa menggerakkan tulang kita, adik-adik. Nah, apa saja fungsi otot pada manusia? Fungsi otot yang pertama pada manusia adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat suatu benda, lalu memegang suatu benda, itu adalah fungsi otot bagi manusia. Lalu fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung kita. Jadi kalau tidak ada otot, ya jantung kita tidak akan bergerak. Kalau jantung tidak bergerak, ya otomatis kita meninggal adik-adik. Nah, di sini ternyata otot itu sangat berperan penting pada manusia karena menggerakkan jantung. Lalu yang ketiga, fungsi otot adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Adik-adik yang hebat, otot kita ini sangat bermanfaat atau sangat banyak fungsinya bagi kita. Nah, mari kita belajar macam-macam otot yang ada pada manusia. Jadi, otot manusia itu ada 3 macamnya adik-adik. Yang pertama ada yang namanya otot polos. Apa itu otot polos? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong ya.
di mana kedua ujungnya ini runcing, lalu memiliki satu inti sel. Ini inti selnya adik-adik ya. Nah, ini adalah otot polos. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri otot polos ini ketika berkontraksi itu antara 3 sampai 180 detik. Ya, bentuk dari otot polos ini adalah gelendong ya, seperti ini tadi. Lalu terletak pada organ dalam kita. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah ini inti selnya. Lalu pergerakannya dari otot polos ini lambat dan mudah lelah adik-adik. Dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar pada manusia. Berikutnya, otot polos ini biasanya berada di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kantong kemih atau saluran kemih kita. Nah, ini adalah ciri-ciri otot polos. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak kita. Itu ciri otot polos yang terakhir. Sekarang kita lihat otot yang kedua. Nah, macam otot yang kedua adalah otot lurik adik-adik ya. Otot lurik adalah otot yang menempel, nah ini ya, yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan untuk pergerakan. Nah, ini ya otot lurik ya, gambarnya seperti ini. Nah, otot lurik ini adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik ini juga dinamakan otot rangka. Mengapa dinamakan otot rangka? Karena menempel pada rangka kita, menempel pada tulang kita. Nah, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling ya. Sisi gelap dan sisi terangnya itu berselang-seling, makanya disebut dengan otot lurik. Nah, otot lurik ini ciri-cirinya itu bentuknya silindris dengan garis gelap terang seperti itu. Melekat pada rangka, ciri yang kedua. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Kalau otak kita pengen tangan kita memegang gelas, otot lurik ini akan menggerakkan rangka gerak kita, alat gerak kita ya, menggerakkan tangan kita untuk mengambil gelasnya. Ini otot lurik. Nah, ini cepat dan mudah lelah. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel nih, ya, atau disebut dengan multisel. Mempunyai pigmen mioglobin ya, mempunyai pigmen mioglobin. Lalu inti sel yang berada di tepi. Nah, inti selnya berada di tepi-tepi ini ya. Itu otot lurik. Lalu berikutnya macam otot yang ketiga adalah otot jantung. Nah, bagaimana dengan otot jantung ini? Yuk kita pelajari. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus nih, tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Nah, otot jantung ini merupakan perpaduan dari otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, otot jantung ini juga memiliki sisi gelap dan terang seperti otot lurik ya. Inti selnya berada di tengah. Ya, lalu otot jantung ini berfungsi untuk apa? Nah, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung itu bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi saraf otot jantung ini adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ciri-ciri otot jantung bagaimana? Ciri-cirinya otot jantung itu berbentuk silindris seperti ini, memiliki cabang-cabang seperti ini. Kalau lurik sama polos tadi tidak memiliki cabang ya adik-adik ya. Lalu otot jantung itu terletak pada jantung kita ya, terletak pada jantung kita. Lalu memiliki satu inti sel yang berada di tengah, ini inti selnya. Lalu bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus loh, tidak membutuhkan istirahat. Nah, jangan sampai otot jantung ini beristirahat. Kalau otot jantungnya beristirahat, ya kita bisa meninggal adik-adik ya. Nah, itu tadi 3 macam otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi ada perbedaannya. Nah, adik-adik, di sini tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada dan hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, otot polos itu terletak di bagian mana tadi? Kebanyakan berada di saluran pencernaan atau di usus ya. Itu untuk otot polos. Lalu otot lurik tadi ada di
Ya, otot lurik tadi ada di pergelangan tangan kita, ya, di rangka-rangka kita. Lalu kalau otot jantung ya berada di jantung kita, ya. Adik-adik ya, kalau otot lurik ada di semua rangka tubuh kita. Itu otot lurik ya. Nah, adik-adik yang hebat, kita lanjutkan nih. Di sini dengan mengetahui macam dan ciri-ciri tadi ya, ciri-ciri otot, lalu fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba adik-adik bayangkan, seandainya kita tidak memiliki otot, nah, ataukah otot-otot kita mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Pastinya tubuh kita akan terganggu karena tidak ada otot yang bekerja. Bahkan bisa saja kita juga meninggal ya, karena otot jantung kalau tidak bekerja ya kita meninggal. Nah, adik-adik, di sini kalian sudah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Coba kalian buat model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut ini. Jadi adik-adik bisa siapkan kawat, lalu kalian rangkai menjadi rangka otot manusia seperti ini. Kalian bisa rangkai ya adik-adik ya. Nah, di sini kita akan memperjelas lagi tentang otot manusia. Nah, otot-otot dalam tubuh manusia itu memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi yang lain itu untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh kita dan menjaga suhu tubuh kita. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot kita itu dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, otot dalam tubuh manusia itu berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Itu adalah gerak yang disengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia itu juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Nah, gerakan manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerakan yang tidak disengaja itu adalah pernafasan, gerak mencerna makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung kita. Otot dalam tubuh itu juga berfungsi memberikan dukungan. Nah, otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka itu bekerja untuk mendukung tubuh kita. Misalnya ketika kita duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Nah, selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik, fungsi lain dari otot adalah mempertahankan postur tubuh kita. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegaknya. Nah, dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Nah, sistem otot itu dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah kita itu bisa menggigil. Nah, menggigil itu adalah respon tidak sengaja di mana otot itu berkontraksi secara tepat untuk bisa menghasilkan panas adik-adik. Nah, otot yang menggigil tersebut akan menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Disarikan dari berbagai sumber bacaan tentang otot tubuh manusia. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi, mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Di sini paragraf yang pertama, ide pokoknya
Kita ingat-ingat kembali ya, ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya ada kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu nanti akan diikuti oleh kalimat penjelas kalau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Atau kalau di akhir paragraf berarti kalimat penjelasnya berada di awal paragraf. Nah, sekarang untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya itu ada di kalimat pertamanya ya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi utamanya adalah untuk bergerak ya. Nah, di sini ide pokoknya apa? Oh, ternyata otot manusia itu memiliki beberapa fungsi. Lalu dijelaskan fungsinya apa? Oh, untuk bergerak, mendukung tubuh, dan lain sebagainya. Lalu paragraf kedua, ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia itu berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Nah, di sini dijelaskan di kalimat berikutnya apa saja sih gerakan yang disengaja itu. Nah, ada gerakan membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Jadi ide pokoknya itu di kalimat pertama ya, kalimat pertama ini. Lalu di paragraf yang ketiga nih kita lihat. Di sini ide pokoknya itu terletak di awal paragraf, yaitu bahwa otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Apa itu gerakan manusia yang tidak disengaja? Nah, dijelaskanlah di kalimat berikutnya sampai di akhir paragraf ini. Berikutnya di paragraf yang keempat ini kalimat atau ide pokoknya ada di awal juga. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Lah, dukungan untuk apa? Nah, di sini ya dijelaskan. Oh, dukungan untuk rangka itu bisa bekerja ya. Misalnya ketika duduk dan berdiri, dijelaskan secara keseluruhan. Jadi ide pokoknya sama di awal paragraf. Di paragraf berikutnya, ide pokoknya itu terletak di sini nih adik-adik ya. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh ya. Kok mempertahankan postur tubuh? Nah, di sini dijelaskan di kalimat berikutnya. Otot rangka itu membantu manusia untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Lalu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi dijelaskan berikutnya. Lalu di berikutnya itu otot juga berperan dalam menjaga tubuh, suhu tubuh secara keseluruhan. Nah, di sini berarti otot itu fungsinya juga untuk menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Lalu dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Nah, ini kalau kalian tulis dalam bentuk tabel nih adik-adik dari paragraf 1 sampai paragraf 6, itu ide pokoknya adalah ini semua. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik yang hebat, buatlah nih gambar cover bacaan di atas tentang otot manusia ya. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang ada dalam cover? Nah, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik ya, cover atau cover ya, kamu harus benar-benar memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Setelah itu kamu harus menentukan terlebih dahulu desain atau background dari latarnya. Nah, adik-adik nih contohnya ya, adik-adik ya. Ada dua macam desain dalam membuat cover atau membuat cover. Nah, ini contohnya yang pertama adalah cover dengan latar berwarna putih dan tulisannya itu sederhana seperti ini. Nah, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang ya, lalu nama penerbit. Nah, dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruangan kosong. Nah, ruang kosong ini semacam dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata itu tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Ini cover buku ya dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Lalu macam desain yang kedua seperti gambar ini adalah desain penuh warna dan gambar. Ini dipenuhi warna dan gambar adik-adik. Nah, pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasinya ini dan judulnya. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Itu tadi ya adik-adik ya, macam-macam desain cover. Ada yang berlatar belakang putih, ada yang latar belakang desain penuh warna dan gambar.
Nah, sekarang adik-adik gilirannya membuat gambar cover buku nih ya. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia tadi. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover nih, seperti yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ini adalah contohnya nih adik-adik ya. Ini cover buku yang berjudul Otot Manusia atau Fungsi Otot Manusia. Nah, adik-adik bisa buat contoh yang lain juga sesuai gambar yang ingin kalian buat tentang bacaan otot manusia. Ini hanya sebagai contohnya saja. Setelah gambar kamu selesai, kamu bisa menceritakan kembali gambarmu itu di depan teman atau guru kalian nih. Tapi ingat ya, yang menjadi dasar ceritamu itu bukan bacaan otot manusia, tetapi dari hasil gambar yang telah kalian buat tadi, atau gambar cover yang sudah kalian buat tadi adik-adik. Nah, adik-adik sudah mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh kalian. Penting sekali peran otot-otot itu bukan? Nah, sekarang sudahkah kalian memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa otot tersebut dalam kehidupan dan kegiatan kalian sehari-hari? Nah, semoga kalian tetap menjaga tubuh dan otot kalian supaya tetap sehat dan baik. Nah, manfaat gaya otot pada kegiatan mengayuh sepeda adalah untuk menggerakkan sepeda sehingga bisa melaju. Adapun manfaat lain adalah melatih kekuatan otot dan menyehatkan tubuh kita. Nah, manfaat gaya otot pada kegiatan mengangkat barbel adalah untuk melatih otot kita agar lebih besar dan kuat. Jadi ini contoh ya, kita melatih otot kita adik-adik. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.